Sekarang kita lagi ada di perjalanan di Gunung Prau via Wates. Pada pendakian kali ini, saya akan mendaki ke Gunung Prau via jalur Wates. Saya berangkat dari kota Pekalongan seorang diri dan akan bertemu dengan teman lainnya di base camp pendakian. Untuk sampai ke base camp, saya mencoba menggunakan transportasi bis umum. Ini adalah kali pertama saya menggunakan bis untuk menuju base camp Gunung Prau. Bis pertama yang saya tumpangi adalah bis dengan jurusan Pekalongan Sukorejo dengan tarif Rp35.000. Asik juga ternyata perjalanan menggunakan bis ini. Melewati jalan pedesaan dengan pemandangan yang asri, membuat perjalanan ini terasa mengasihkan. Ini dia penampakan bis yang saya tumpangi. Perjalanan dari Pekalongan menuju Sukorejo membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Setibanya di Sukorejo, saya langsung mengganti bis dengan jurusan Sukorejo Magelang. Untuk mencapai base camp Prau via Wates, kalian bisa turun di Pasar Candiroto dan mencari ojek yang mau mengantar kalian sampai ke base camp. Saya tidak turun di Candiroto. Saya memilih untuk turun di Ngadirejo dan mampir ke salah satu kedai kenalan saya. Nah, buat kalian yang kebetulan lewat Ngadirejo, kalian bisa mampir dulu ke kedai es degan teman saya yang terletak di seberang pasar Ngadirejo. Setelah puas menikmati es degan dan berbelanja logistik, akhirnya rombongan Purwokerto yang saya tunggu pun datang juga. Kami langsung menuju ke base camp untuk menemui teman lainnya yang sudah terlebih dahulu sampai di base camp. Di jalan menuju base camp, kami menemui banyak tanjakan dan kelokan yang lumayan menantang. Jadi pastikan kendaraan kalian benar-benar sehat jika akan menuju base camp Prau via Wates melalui Ngadirejo atau Candiroto. Sesampainya di base camp, kami langsung menemui teman-teman lainnya dan langsung mempersiapkan diri untuk melakukan pendakian. Pendakian dari base camp menuju pos 1 dapat ditempuh menggunakan ojek dengan tarif Rp20.000. Jika kalian berjalan kaki, mungkin akan membutuhkan waktu kurang lebih 1-1,5 jam. Namun jika menggunakan ojek, kalian hanya membutuhkan waktu sekitar 8 menit saja. Kami melewati jalan beton di tengah perkebunan warga, dengan jalur yang terus menanjak dan berkelok, serta ada jurang di salah satu sisinya. Ternyata pilihan kami tepat karena menggunakan ojek. Selain untuk membantu perekonomian warga di sekitar base camp, menggunakan ojek juga membuat kami dapat menghemat tenaga dan waktu. Bayangkan jika kalian jalan kaki.
Jadi kita lagi ada di mana, Bapak? Ngomongnya saya banter, aku lagu mic. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pendakian, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Kami mulai berjalan dari pos 1 Lubang Kodok menuju pos 2 Cemaran. Estimasi waktu yang diperlukan untuk perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 adalah 30 menit. Jalur dari pos 1 menuju pos 2 masih landai, didominasi oleh tanah dan akar. Oh iya, Gunung Prau via Wates terletak di Desa Wates, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung, dengan basecamp di ketinggian 1896 mdpl. Jalur ini masih dikatakan cukup baru, sehingga jalur masih bersih dan alami, dan tidak antri. Sekarang kita lagi ada di perjalanan di Gunung Prau via Wates dari pos 1 menuju pos 2. Dari base camp ke pos 1 tadi ngojek sih, bayarnya 20.000. Nah, itu ada kawan-kawan saya mulai pada naik. Yang paling belakang itu fotografer terbaik Sangkeman, Martunanda. Gimana, Mas? Cakep. Setelah berjalan sekitar 30 menit, akhirnya kami sampai juga di pos 2 Cemaran dengan ketinggian 2122 mdpl. Dari pos 2 Cemaran, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 3 Sudung Dewo. Cuaca sore hari yang mendung dan lebatnya hutan di gunung ini membuat kami tidak terlalu merasa lelah. Kita lagi ada di perjalanan dari pos 2 ke pos 3 di perjalanan Gunung Prau via Wates. Berkabut sih, udah sore juga jadi nggak bisa foto-foto. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 juga membutuhkan waktu sekitar 30 menit saja. Selanjutnya dari pos 3 ini kalian akan menemui yang dinamakan Tangga Cinta, Bukit Rindu, dan Pelawangan. Namun karena sudah malam, jadi saya tidak bisa memvideokan tempat-tempat tersebut. Kami mendirikan tenda di Sunrise Camp Gunung Prau via Patak Banteng. Setelah beres mendirikan tenda, kami berkumpul untuk memasak logistik yang kami bawa. Pokoknya gak boleh kelaparan lah ya kalau di gunung. Paginya, kami mendapatkan cuaca yang cerah. Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, dan Gunung Kembang terlihat dengan jelas. Merapi dan Merbabu pun tampak di kejauhan. Wilayah Gunung Prau masuk dalam 4 kabupaten Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo. Sementara untuk jalur pendakian Gunung Prau, terdapat 6 jalur yang bisa dilintasi, yaitu via Dieng, via Patak Banteng, via Kalilembu, via Ijir Meranak, via Duarawati, dan yang terakhir via Wates. Syarat pendakian Gunung Prau selama pandemi ini sedikit berubah. Pendaki harus menyiapkan surat sehat atau kartu vaksin sebagai syarat pendakian. Jika kalian sudah vaksin, kalian cukup menunjukkan surat vaksin saja. Namun jika kalian belum vaksin, kalian cukup menunjukkan surat sehat biasa.
Gunung Prau merupakan salah satu gunung yang banyak dikunjungi oleh pendaki, apalagi saat weekend. Pesona Bukit Teletabisnya yang memiliki hamparan bukit hijau sangatlah indah. Tentunya, Bukit Teletabis ini dapat dijadikan sebagai salah satu spot foto yang sangat bagus, sehingga dapat menciptakan momen tak terlupakan saat mendaki ke Gunung Prau. Keindahan Gunung Prau lainnya adalah pendaki akan disuguhi pemandangan yang sangat indah dan mempesona dari Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Kembang, Gunung Merapi, dan Gunung Merbabu jika cuaca cerah. Tentunya jajaran gunung tersebut juga dapat dijadikan background foto yang sangat indah. Jadi intinya, Gunung Prau merupakan gunung favorit para pendaki. Banyak keindahan yang bisa dinikmati pendaki di gunung ini. Sebelum mendaki, tentukan dulu jalur yang akan kalian lewati. Jarak tempuh Gunung Prau yang tidak terlalu lama membuat gunung ini cocok buat kalian yang baru pertama kali melakukan pendakian. Dan jangan lupa untuk membawa surat vaksin atau surat sehat sebagai syarat pendakian. Saran saya, mendakilah saat weekday. Karena jika mendaki saat weekend, kalian akan menemui antrian di jalur pendakian, yang berakibat pada bertambahnya waktu pendakian kalian. Persiapkan fisik, peralatan, dan perbekalan untuk pendakian, dan jangan lupa untuk selalu membawa turun sampah kalian. Mendaki Gunung Prau memang membutuhkan waktu yang singkat, namun bisa menimbulkan kerinduan yang berkepanjangan. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat, dan agar channel ini terus berkembang sehingga bisa memberikan manfaat lebih untuk kalian. Salam lestari dari saya, tukang kayu yang sedang mencari istri, Sandi Eksani.